Seorang warga negara asing diamankan kepolisian karena terbukti melakukan pelecehan seksual. Ibu rumah tangga hasilkan uang dari penangkaran burung jalak Bali. Pasar Tanah Abang meluncurkan situs e-commerce marketplace pertama di Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan siap menjalankan aktivitas. Senang sekali saya Faizal Afriali kembali menyapa Anda di program Inwa Pagi. Selain 3 berita utama tadi, berita lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Inwa Pagi selengkapnya. Seorang warga negara asing terpaksa diamankan pihak kepolisian Nusa Tenggara Barat karena terbukti melakukan pelecehan seksual. WNA tersebut terbukti melakukan penyimpangan terhadap seorang anak laki-laki di bawah umur. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mengamankan seorang warga negara asing asal Inggris pada Kamis 2 Juni 2016. WNA berinisial ST ini diduga menjadi pelaku penyakit masyarakat, yaitu perilaku yang menyimpang dari norma atau etika, akhlak, dan moral yang berlaku di masyarakat. Ia dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki di bawah umur di wilayah Senggigi, Lombok Barat. Kasus ini terungkap ketika seorang korban melaporkan tersangka kepada Lembaga Perlindungan Anak atau LPA dengan membawa bukti-bukti percakapan dan foto-foto dalam smartphone atau telepon pintar miliknya. LPA lalu meminta polisi untuk menindaklanjuti laporan dengan melakukan penelusuran hingga berhasil menemukan tersangka di sebuah hotel lengkap dengan barang bukti perbuatan seksual menyimpang tersebut. Menurut polisi, korban diiming-imingi sejumlah uang agar bersedia melakukan perbuatan seksual menyimpang. Yang ternyata kami temukan di dalamnya ada berbagai dugaan, mulai dari dugaan pedofilia, kemudian juga ada dugaan ada homo itu sesama laki-laki, ada permainan, tempat berkumpul, ada biliar, ya, sehingga menjadi daya tarik, ya, daya tarik. Sehabis itu dilakukan perbuatan cabul, diberikan uang, ya, dari 100.000, 200.000. Sampai yang terakhir kemarin 500 sampai 700.000. Polisi masih melakukan pengembangan kasus ini terkait dugaan adanya korban lain yang belum terungkap. Polisi mengharapkan para korban memberikan keterangan kepada kepolisian agar memudahkan pelaku pelecehan seksual menyimpang lainnya terungkap. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. 17 tahun. Kementerian Kesehatan mencanangkan program donor darah peduli bagi ibu hamil. Program tersebut bertujuan untuk menekan angka kematian ibu pasca melahirkan yang terjadi karena kekurangan darah. Menteri Kesehatan RI Nile F. Mulok menyatakan kekurangan darah tertinggi dialami oleh ibu hamil. Untuk itu, Kemenkes mencanangkan program setitik darah dari ibu untuk ibu. Program itu bertujuan untuk menyelamatkan ibu hamil usai melahirkan, dengan menyediakan cadangan darah jika sang ibu mengalami pendarahan, sehingga mengurangi angka kematian ibu pasca melahirkan. Dalam rangkaian acara memperingati Hari Donor Darah Sedunia, Menteri Nila mengingatkan perlunya perilaku hidup bersih sehat atau PHBS. PHBS dapat dilakukan melalui pola hidup seimbang dengan mengkonsumsi makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Menteri Nila menekankan, lingkungan yang bersih juga menjadi syarat terbentuknya sel darah yang baik. Mengapa seorang ibu meninggal karena kekurangan darah? Tentu ada kaitannya dengan anemia. Mengapa anemia? Kekurangannya adalah tentu ibu ini barangkali ada sakingannya juga bisa, salah satu. Dan berarti mundur lagi mereka kekurangan air bersih, tidak mau tentunya PHBS. Data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SKSDI mencatat, angka kematian ibu pasca melahirkan dari tahun 2007 adalah 228 orang per 100.000 kelahiran. Pada tahun 2012, angka tersebut naik menjadi 359 orang. Sementara di tahun 2015, angka kematian ibu kembali menurun
dan menunjukkan angka yang baik, yaitu 102 orang. Namun Menkes mengatakan, di kuartal pertama tahun 2016, angka kematian ibu pasca melahirkan kembali meningkat dan melebihi jumlah kematian dalam periode tahun 2015. Dari Jakarta, Garin Segiani, Julfikar Aristianto, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya, tapi kalau dokternya yang enggak, ya kan ada yang... Pemirsa, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah melakukan perbaikan jalan utama di Kabupaten Temanggung. Perbaikan di jalur tengah Pulau Jawa ini menghabiskan dana belasan miliar rupiah. Awal bulan Juni, perbaikan jalan berupa pelebaran dan pengaspalan dilakukan di jalur utama Kabupaten Temanggung, tepatnya di Jalan Raya Bulu Parakan. Di lokasi yang merupakan jalur tengah Pulau Jawa tersebut, petugas melakukan pelebaran 1 meter sepanjang 5 km di ruas jalan yang sempit dan bergelombang. Perbaikan dilakukan sebagai upaya persiapan menghadapi arus mudik, sehingga para pemudik bisa merasa nyaman dan aman karena kondisi jalan yang bagus. Selain di jalur utama, perbaikan jalan juga dilakukan di jalur alternatif Kabupaten Temanggung, Semarang, tepatnya di Kecamatan Kaloran, Temanggung. Di lokasi ini, petugas melakukan pengaspalan penuh 1 lapis karena kondisi jalan berlubang dan bergelombang. Pengawas proyek dari Bina Marga Jawa Tengah, Edi Boko, menuturkan perbaikan menghabiskan dana 17 miliar rupiah, ditargetkan selesai dalam waktu 1 minggu dan bisa dilintasi kendaraan. Lebaran dan overlay 2 kilo. Tujuannya sendiri itu apa? Untuk menghadapi ini arus lebaran, sebelum lebaran kita sudah selesai. Itu sementara ini hanya penambalan atau gimana atau perbaikan? Langsung overlay, Langsung total 1 lapis. Untuk lapis berikutnya? Lapis berikutnya nanti setelah lebaran. Berarti Kita dihentikan? ngejar untuk lebaran, sebelum lebaran 1 lapis sudah selesai. Edi Boko mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat rusak dengan mengangkut sesuai daya kemampuan tonase jalan. Jalur mudik yang melintasi Kabupaten Temanggung ini merupakan jalur tengah yang biasa digunakan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalur pantai utara atau Pantura serta di jalur selatan Pulau Jawa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo akan mengawasi pembangunan pembangkit mobile power plant di wilayah regional Sumatera. Pembangunan pembangkit yang tersebar di 6 wilayah tersebut memiliki kapasitas 350 MW. Presiden Joko Widodo menandai pembangunan pembangkit mobile power plant atau MPP dengan melakukan groundbreaking pada Rabu 1 Juni 2016 di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. MPP merupakan pembangkit yang menggunakan PLTMG atau pembangkit listrik tenaga mesin gas yang dibangun untuk mendukung program listrik 35.000 MW yang tertuang dalam Nawacita. Groundbreaking MPP yang berlokasi di Air Anyer, Bangka ini merupakan salah satu dari 6 pembangkit serupa di wilayah regional Sumatera dengan total kapasitas 350 MW. Keenam pembangkit listrik tersebut adalah MPP Bangka dengan kapasitas 2 kali 25 MW, MPP Belitung dan Nias masing-masing 1 kali 25 MW, MPP Layar Pasir Medan dan Balai Pungut Duri masing-masing sebesar 3 kali 25 MW, serta MPP Tarahan Lampung dengan kapasitas 4 kali 25 MW. Keenam pembangkit ini ditargetkan akan beroperasi pada akhir tahun 2016 mendatang. Pembangkit jenis MPP dipilih untuk percepatan rasio elektrifikasi di regional Sumatera yang dinilai tepat mengingat waktu pembangunan pembangkit MPP yang relatif lebih singkat. Selain itu, pembangkit ini juga menggunakan gas sebagai bahan bakar sehingga lebih ramah lingkungan. Presiden pun berjanji akan mengawasi pembangunan pembangkit mobile power plant atau MPP ini agar kebutuhan masyarakat segera terpenuhi. Saya hanya ingin memastikan bahwa proyek ini berjalan. Dan kita lihat memang berjalan, ini kita lihat. Dan ini akan selesai pada bulan September. 2 kali 25 MW ini akan selesai. Sehingga keluhan dari industri, keluhan dari hotel, keluhan dari masyarakat di sini bisa, insya Allah bisa segera Itu energi
Sekalipun Presiden akan mengawasi pembangunan MPP ini, namun ia tetap mengimbau masyarakat untuk bersabar, karena proses pembangunan pembangkit listrik bukanlah perkara mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan peran BUMN untuk menjaga ketersediaan pasokan dan penurunan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Untuk itu, diharapkan penunjukan hasil optimal di minggu pertama bulan Ramadan. Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan yang berlangsung Selasa siang di Jakarta, Menteri BUMN Rini Sumarno meminta jajarannya, khususnya Bulog, untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi puasa dan Lebaran tahun ini. Perum Bulog diminta mengoptimalkan fungsinya sebagai stabilisator harga beras dengan melakukan operasi pasar dengan harga yang dilepas ke pasar kurang lebih sebesar Rp8.500 per kilogram. Menurut Rini, kementeriannya sudah memulai upaya untuk menekan harga komoditas di pasar, meski hingga saat ini hasil yang didapat belum optimal, mengingat masih adanya lonjakan harga di beberapa daerah. Untuk itu ia berharap dalam minggu pertama bulan puasa harga bahan pokok di pasaran dapat dijaga. Tapi saya sebagai Menteri BUMN karena punya tanggung jawab untuk prestasi dari para BUMN, tentunya saya menargetkan para BUMN bahwa target harga-harga ini harus terjadi minimal pada akhir minggu pertama bulan puasa. Menteri Rini melanjutkan salah satu bentuk optimalisasi peran BUMN adalah dengan memberikan penugasan-penugasan untuk menjaga pasokan dan harga untuk 4 komoditas yang saat ini mengalami kenaikan harga, yakni beras, daging sapi, gula pasir, dan bawang merah. Dalam hal ini, Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN ditugaskan langsung untuk menjaga stabilitas harga sesuai arahan Presiden Joko Widodo, khususnya selama bulan puasa dan Lebaran. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami suguhkan untuk Anda. Tetaplah di Inhua Pagi.